Ketua Umum PSSI Erick Thohir direncanakan bakal buka suara soal nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia besok, Senin siang WIB. Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Besok pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum akan menggelar konferensi pers di Dana Reksa, ujar Zainuddin Amali. Isu Shin Tae-yong akan segera dipecat PSSI menyeruak dalam beberapa hari terakhir setelah diberitakan media Italia Tuttosport. Terkini, beberapa anggota Exco PSSI buka suara perihal isu tersebut, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mengonfirmasi keabsahan rumor yang beredar. Exco Khairul Anwar dalam unggahan di Instagramnya secara tiba-tiba menyampaikan terima kasih kepada pelatih 54 tahun itu. Sementara Exco Vivin Cahyani menjelaskan bahwa PSSI tidak menutup peluang untuk melakukan berbagai perubahan demi Timnas Indonesia. Dia hanya menekankan bahwa yang dilakukan federasi adalah fokus untuk membawa Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia. Isu Shin Tae-yong akan segera dipecat sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, skuad Garuda akan dihadapkan dengan periode krusial di lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia di atas kertas masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan untuk sementara menduduki urutan ketiga grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Calon penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Oxford United pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut diunggah Oxford United melalui Instagram. Mereka mengunggah 2 konten terkait Ole Romeni, yakni video perkenalkan dan foto. Dalam unggahan lain, Oxford United menjelaskan bahwa mereka merekrut Ole Romeni dari FC Utrecht secara permanen pada bursa transfer Januari 2025 ini. Selamat datang Ole. Oxford United enggan gembira mengontrak Ole Romeni dengan kontrak permanen, tulis Oxford United. Menyitat laman resmi klub, Oxford United tidak menjelaskan berapa lama Ole Romeni dikontrak. Mereka cuma menyebutnya sebagai kontrak jangka panjang. Ole Romeni sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Oxford United dan merasa cocok dengan tujuan dan ambisi klub. Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan klub, dan saya tahu mereka sangat ambisius, dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya, jelas Ole Romeni. Akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen dan Mees Hilgers saat memperkuat Timnas Belanda U21 pada September 2022. Sandingnya Ian Maatsen dan Mees Hilgers dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas pemain keturunan. Akun yang kerap mendapatkan informasi satu soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Mees Hilgers, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen akan sedikit mirip seperti Maarten Paes. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela Timnas Belanda U21. Terbaru ia mencetak 1 assist saat Timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Bukan tak mungkin untuk kasus Ian Maatsen, PSSI harus berjuang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan resmi mendapatkan paspor Indonesia. Satu yang pasti, pada awal pekan depan giliran Ole Romeni yang resmi mendapatkan status WNI dan segera memperkuat Timnas Indonesia. Niat Ketum PSSI, Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air, khususnya Timnas Garuda semakin kuat. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pada Kamis, Erick yang juga Menteri BUMN menyambangi Menpora Dito Aryo Tejo. Kedatangan Erick tidak lain yaitu mengajak Dito Aryo Tejo kolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Dalam pertemuan itu, pihaknya membahas terkait perkembangan industri dan prestasi olahraga di Indonesia. Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir juga sepakat untuk mengembangkan pencapaian Timnas Indonesia, tidak terkecuali sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
pembahasan mengenai timnas Garuda kita juga tidak lewat. Justru seluruh stakeholder akan semakin fokus ke depannya untuk meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Ucap Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Erick Thohir juga angkat bicara mengenai pertemuannya dengan Dito Aryo Tejo. Kementerian BUMN, lanjut dia, berkomitmen mendukung penuh olahraga Indonesia di bawah Kemenpora. Bertemu dengan Mas Menpora Dito Aryo Tejo untuk kolaborasi Kementerian BUMN dan Kemenpora dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, tutur Erick Thohir. Erick memastikan akan terus mendukung olahraga di Indonesia bisa terus berprestasi di kancah dunia, seperti saat Olimpiade maupun event-event internasional lainnya. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Jairo Riedewald benar menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat. Sebab, jika Jairo Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda menjadi kuat. Akun Instagram yang pertama kali membocorkan adanya ketertarikan Jairo Riedewald membela timnas Indonesia, pemain keturunan ID, membuat unggahan semalam. Akun ini mengunggah foto Tom Hay sambil menulis caption "Teman saya segera datang". Dalam foto itu juga terlihat Tom Hay memegang sebuah bingkai foto yang berisikan sosok Jairo Riedewald. Apakah ini pertanda Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada Januari 2025 atau selambat-lambatnya Maret 2025? Jika Jairo Riedewald datang bulan ini, gelandang 28 tahun ini berpeluang mengambil sumpah WNI bareng oleh Romeni pada Februari atau Maret 2025. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Melihat skuad timnas Indonesia saat ini, keberadaan Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald bakal diduetkan dengan Tom Hay di lini sentral. Selama ini Tom Hay belum mendapatkan tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner masih terlalu muda, sedangkan Nathan Tejo Aon posisi aslinya bukan sebagai gelandang. Sementara itu, Jairo Riedewald berpengalaman bermain sebagai gelandang saat membela klub Premier League Crystal Palace, hingga kini menjadi andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Karena itu, menarik menanti kabar kelanjutan di atas. Jika Jairo Riedewald benar mendarat, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 praktis terbuka lebar. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, buka suara soal Ole Romeni, yang disebut segera merapat ke timnya di bursa transfer Januari 2025. Kami berusaha seaktif mungkin. Seperti semua orang, Anda tentu tidak ingin menunggu lama, kata Rowett. Rowett mengatakan, pihaknya ingin berusaha merangkak ke posisi yang lebih baik di klasemen. Saat ini, skuad The Youths tengah berada di posisi ke-18 dengan 27 poin. Di satu sisi, ia menyerahkan proses transfer kepada petinggi klub. Rowett yakin nama-nama yang akan datang ke Oxford adalah sosok yang dibutuhkan tim. Ole Romeni jadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan Oxford United. Penyerang FC Utrecht itu dianggap bakal mempertajam lini depan tim untuk mengarungi kasta kedua Liga Inggris. Jika bergabung dengan Oxford United, maka Ole Romeni reuni dengan Hideter Avest, mantan rekan setimnya di FC Utrecht. Selain itu, Romeni akan satu tim dengan gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Romeni merupakan calon pemain timnas Indonesia yang dijadwalkan sudah memperkuat tim Garuda saat melawan Australia dan Bahrain, Maret 2025, pada kualifikasi Piala Dunia 2026.